paradigma baru dalam penyembuhan, dan ini termasuk cara yang alami, sama dengan bekam. Penyakit disebabkan oleh toksin, kita buangkan langsung toksin dari tubuh si pasiennya. Saya mengucapkan selamat datang kepada bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian. Nampaknya lebih banyak perempuan ya. Ke pelatihan totok punggung ya. Topung atau totok punggung, satu paradigma baru dalam penyembuhan, dan ini termasuk cara yang alami, sama dengan bekam. Penyakit disebabkan oleh toksin, kita buangkan langsung toksin dari tubuh si pasien yang sakit. Maka dengan keluarnya toksin, sembuhlah penyakit tersebut. Jadi dengan tutup punggung kita akan belajar bagaimana tutup punggung boleh membuangkan toksin dari tubuh manusia sehingga orang sakit, sehingga dia sehat kembali dalam proses terapi-terapi yang dilakukan. Jadi sebelum kita masuk kepada ilmu tutup punggung, saya akan terangkan dulu tentang ilmu asas semua pengobatan, yaitu anatomi dan fisiologi. Jadi kita harus berangkat daripada sini. Nanti jangan ketika menghadapi pasien-pasien yang sakit kita jadi salah. Baik salah dalam menerangkan kepada pasien, dan kadang-kadang kebanyakannya pasien-pasien yang datang kepada kita itu yang mereka sudah datang kepada bermacam-macam spesialis malah. Jadi kalau kita terangkan tidak masuk akal, dia tidak akan mudah untuk percaya. Jadi memang tutup punggung baik, bagus, tetapi harus diterangkan, dipraktekkan dengan cara yang betul sesuai dengan ilmu anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Jadi dalam rangka mempelajari terapi tutup punggung, kita juga mendahului dengan mempelajari anatomi dan fisiologi. Mungkin yang datang ini bermacam-macam latar belakang. Ada yang belajar medis, kayak bidan, kayak jururawat dan segala macamnya. Saya mengucapkan selamat datang. Anda sangat-sangat penting untuk belajar ini. Dan kemudian juga kepada yang lain, sekurang-kurangnya sekarang ini ditargetkan di Indonesia, totok punggung ini sekurang-kurangnya ada yang mahir dalam satu keluarga, sekurang-kurangnya satu orang. Jadi tujuannya supaya nanti penyakit-penyakit kronik ini boleh disembuhkan di rumah masing-masing. Oke? Boleh disembuhkan di rumah masing-masing. Saya juga mengembangkan ini tutup punggung di Malaysia. Jadi sekarang dia sudah pergi ke ASEAN, dan juga mungkin tidak lama lagi kalau ada peluang, hari itu ada yang nelpon dari Australia. Jadi nanti tutup punggung akan mendunia insyaAllah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, termasuk orang yang awal, ni di Riau adalah pelatihan yang keempat. Ini pelatihan yang keempat. Jadi masih termasuk orang yang awal, dan kita memerlukan ramai tenaga-tenaga ahli tutup punggung untuk membantu pasien-pasien kita yang ramai, yang lagi ramai, yang mana penduduk Riau sekarang ini sekurang-kurang ada 5 juta. Jadi bayangkanlah, masih sangat kurang tenaga-tenaga untuk membantu orang-orang yang sakit untuk sembuh kembali. Baik, tanpa memanjangkan mukadimah, waktu kita 2 hari, dan di medis, di fakultas kedokteran ini belajar anatomi ini saja 1 semester. Sama 1 semester tu 6 bulan. Dibayangkanlah kita mempelajarinya dalam, insyaAllah kita khatamkan dalam 2 jam. Kita ambil yang penting saja. Yang mereka belajar 1 semester tu banyaknya enggak pakai pun.
Kayak kita belajar ekonomi, matematika sampai sakit kepala kita waktu ujian, tapi bila sudah kerja, dah enggak kita pakai. Banyak yang tidak kita pakai dibandingkan yang kita gunakan, ya. Tapi belajar ini ialah mencerdaskan kita, otak. Baik. Saya nama Ibrahim. Sebelum kita mulai, saya doktor dalam bidang homeopati. Jadi saya belajar homeopati di Malaysia. Kemudian dari Malaysia juga saya belajar medik ke USU. Jadi saya termasuk orang yang beruntung lah. Saya belajar kedua-duanya. Jadi bila sampai di USU, kita sudah belajar alternatif di Malaysia. Nampak, kita lihat bagaimana kalau di medis itu tidak sembuh tu kenapa? Kita jadi mudah faham. Kenapa harus dioperasi? Kita jadi mudah faham. Jadi nanti kalau ada yang nak bertanya, tanyakan saja lah, enggak apa-apa. Apapun tentang kesihatan, di luar daripada orang Malaysia kata tajuk, di luar tajuk pun enggak apa-apa. Karena kita ni akan bertemu dengan masyarakat besok yang mana sakitnya dari A sampai Z. Jadi ini memerlukan, jangan nanti dia tanya kita kayak kerbau terkejut dengan gong, dengan gong, bunyi gong itu. Jadi kita belum pernah mendengar perkataan itu, ya. Contohnya hemofilia. Kita pun kata apa hemofilia ni. Okey, kalau belajar bekam hemofilia, orang penyakit hemofilia tak boleh dibekam. Kan? Jadi apa hemofilia ni? Kita agak faham. Kalau kita belajar, kita jadi tahu, hemofilia ni ialah plateletnya tu kurang. Jadi nanti kalau dibekam, luka tu susah untuk sembuh. Jadi kita faham. Begitu juga dengan pelajar totok punggung. Nanti pertanyaan pasien-pasien tu banyak kepada kita, jangan kita tidak bisa menjawab. Jadi belajar totok punggungnya mudah, tetapi belajar tentang kesihatan, tentang diagnosa, tentang bagaimana kita mengkonsultasi si pasien, ini yang sangat penting untuk kita sampai kepada tahap mengetahui sebenarnya pasien yang di depan kita ni sakit apa. Okey, jadi dengan cara kita, dengan kita belajar anatomi yang betul, nanti totok punggung ini kita memerlukan informasi tentang kesihatan dia, sakit, contoh sakit apa dia. Tetapi dalam pelaksanaan kita ada cara kita sendiri. Okey, sebab apa? Di medis itu kalau tidak dicek dengan alat tu betul-betul, itu doktor tu ngomong saja belum tentu betul. Bahkan sudah dicek dengan alat pun enggak ketemu apa-apa. Bapak enggak sakit katanya. Bapak tu pun dah setengah mati menahan sakit. Kan? Sering berlaku kan? Bahkan mungkin keluarga kita, anaknya enggak puas hati, disuruh ulang cek dari awal sampai akhir lagi. Ada dulu dari Duri, kawannya spesialis, entah berapa orang di Pekanbaru ni, disuruh tak ketemu apa-apa, orang tuanya sakit, disuruh cek dari awal sampai akhir balik, akhirnya tak apa-apa juga. Barulah dia datang ke sini, kita konsultasi, kita bisa menentukan, dengan pengalaman kita, dengan apa yang kita pelajari, pasien ini adalah sakitnya begini. Setelah kita tahu, baru kita tahu mencarikan jalan keluarnya. Begitu juga nanti bila kita menotok, di bahagian mana yang kita totok. Bahkan kadang-kadang itu jaraknya hanya sebegini. Kita tekan di sini enggak kena, tekan alis sedikit kena. Ini memerlukan kemahiran dan praktis. Jadi nanti balik belajar, pulang daripada pelatihan ini, jangan duduk goyang kaki, cari mangsa-mangsa, orang-orang yang akan kita totok. Dalam setiap rumah mesti ada yang sakit. Tetangga kita, keluarga kita. Ibaratnya seharusnya kita habis belajar seperti orang habis belajar silat. Dia ingin bersilat saja kan. Tak ada lawan pun dia silat seorang-seorang dia. Jadi dalam mempelajari terapi totok punggung, setiap yang terapi harus praktis. More praktis, more perfect. Okay?